Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa bersiaran dari Masjid Al-Fat Villa Nusa Indah 3, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, tema yang sangat menarik sekali, yaitu berkaitan dengan taubat gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Said Kutub yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Di segmen satu ini, Kiai Haji Khalil Nafis akan memberikan tausiah kepada kita semuanya dengan subtema keutamaan taubat bagi orang beriman. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang taubat. Saya yakin jamaah Masjid Al-Fath itu sering berbuat salah. Karena banyak yang cerita. Ada yang cerita, Pak, saya pernah berbuat salah apa? Nikah lagi nggak ngomong-ngomong, Pak. Yang paling teriak-teriak ini yang pengalaman. Mungkin juga ada ibu-ibu yang juga berbuat salah sama suaminya, ya kan? Dikasih uang belanja, bilangnya belanja baik padahal dia sosialita. Ya, kalau ditanya soal uang belanja, baru ditanya uang itu yang mana nyerangapnya duluan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, banyak kesalahan yang kita lakukan. Mungkin juga dari mata kita, ya. Ada orang yang sedikit pakaiannya terbuka. Kalau sekali itu ngelihat dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau udah melotot, itu udah dosa Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu barangkali ada orang ngomongin tentang tetangganya, lalu kedengaran, enggak terasa dan tidak sengaja. Ibu mendengar, dimaafkan oleh Allah, tapi saya itu nguping. Kalau di WA ikut komentar di media sosial, ya campur sama mereka Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita tidak lepas dari dosa. Bahkan ada mungkin yang berbuat dosa yang besar dosanya. Seperti halnya berzina, na'udzubillah min dzalik. Pernah ada yang mencuri. Suatu cerita pernah Rasulullah SAW itu mengajarkan pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat, penyayang kucing yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Suatu malam Abu Hurairah itu keluar dari rumahnya. Ketemu dengan seorang perempuan pakai cadar di tengah kegelapan. Dengan sedikit dia kelihatan, meskipun tidak kelihatan wajahnya, tapi dengan berdirinya kelihatan dalam keadaan sedih. Melewatilah Abu Hurairah. Lalu manggil, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah. Ketika Abu Hurairah dipanggil, Abu Hurairah berdatangi, ada apa? Ya, dia bercerita, ya Aba Hurairah, saya telah terjadi dosa besar. Apa yang kau lakukan, kata Rasulullah. Kata Abu Hurairah, saya telah berzina. Kemudian saya membunuh anak yang dilahirkan oleh saya. Apakah bisa saya bertobat ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak ada tobat bagi orang yang sudah berbuat dosa begitu. Teriak perempuan itu. Kenapa? Ketakutan karena sudah tidak ada pintu tobat katanya Abu Hurairah. Kemudian dia dengan teriak-teriak Abu Hurairah pergi. Histeris bahasa kita teriaknya karena merasa dosanya tidak akan ada pintu taubatnya. Pagi-pagi Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semalam ada perempuan begini bertanya kepada saya. Kemudian saya jawab tidak ada pintu taubat. Ya Abu Hurairah, engkau telah bohong kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul mengatakan pintu taubat telah dibuka. Sebagaimana surat Fatir ayat 70. Illa man tabah wa amana wa amila solihan. Faulaika yubadullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Menyebutkan bahwa apa? Orang yang berdosa itu ada pintu tobatnya. Asalkan dia bertobat, beriman dan amal soleh, maka Allah akan gantikan sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti di keburukan menjadi kebaikan. Jadi apapun dosa kita, ini kalau kita memberikan harapan bagi orang pendosa, pintu tobat itu terbuka. Tapi kalau nggak ada kesadaran juga untuk bertobat, bilang bahwa finnari khalidina fiha, di dalam neraka dia kekal. Kalau nanti dia terus berbuat dosa, ada tobat kok nanti, belum sempat tobat udah mati. Tapi kita harus memberi harapan bagi kita semua bahwa pintu tobat tetap terbuka asalkan kita mau. Qabla ayyigharir, sebelum ini tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, kita masih dibuka tobat kita. Baik pemirsa, Masya Allah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis tadi, betapa kita dijelaskan tentang apakah
taubat itu sendiri. Lalu amalan-amalan apa saja yang itu memberikan pengaruh terhadap taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua nanti Kiai Haji Khalil Nafis akan menjabarkan kita lebih luas lagi tentang taubat merupakan gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kami akan kembali. Bapak Ibu sekalian, kepada orang yang sudah tidak kita kenal pun kalau berbuat dosa kita tobat, bagian dari tobat. Kalau lebaran kemarin kita apa? Halal bihalal. Apa itu tobat? Ar-ruju'u anidz-dzambi. Kita kembali dari dosa-dosa, wan nadmu alaihi, kita merasa menyesal. Wal iqla'u anhu, dan kita meninggalkannya. Jadi ada syaratnya tobat itu adalah kita ini merasa sedih. Ya Allah, jahiliyah saya dulu Pak. Kenapa jahiliyah? Pakaian saya udah nggak pakai jilbab. Kalau pakai di atas pusernya kelihatan. Di bawah dengkulnya kelihatan Pak. Itu yang bilang ibu-ibu, bapak-bapaknya. Dulu saya nggak tahu punya siapa Pak. Saya ambil, saya embat, saya dengki sama dia, saya zalim sama dia. Tobat kepada Allah, merasa menyesal yang dilakukan oleh dulu-dulu kita itu. Yang kita lakukan, kita merasa menyesal. Dan kita tidak mau mengulangi kembali. Oleh karena itu ada orang yang memang tiga tipe Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada tipe zalimun linapsi. Orang memang zalim pada dirinya. Berbuat maksiat, kalau kita tobat, seringkali kita ini tobatnya karena maksiat. Dan dianggap, wah dulu saya berzina, saya dulu mencuri. Itu dianggap tobat yang paling tinggi. Itu tidak paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Tobat tidak melaksanakan kewajiban. Sholat sering ditinggal. Puasa sering ditinggal. Itu lebih tinggi tobatnya daripada maksiatnya itu. Kenapa? Kalau lebih tinggi dari tobatnya tidak melaksanakan kewajiban. Karena kita maksiat itu karena meninggalkan kewajiban. Seandainya kita melaksanakan kewajiban, tidak akan ada maksiatnya. Maka ibu bapak sekalian, yang paling tinggi derajat orang tobat, tobat karena meninggalkan kewajiban. Suami menterlantarkan istrinya. Saya Pak, Masya Allah, dulu alasan tugas. Saya enggak pulang-pulang Pak sampai 3 kali lebaran. Hafal semua. Tiba-tiba setelah 5 tahun dia baru sadar, baru pulang. Saya nyesel bener Pak. Saya enggak tahu istri saya enggak tahu anak saya. Padahal anak dan istri enggak salah apa-apa. Saya yang dosa Pak. Ada orang yang cerita begitu ke saya. Mungkin juga ada juga ibu-ibu sekalian yang dulu ketika menikah enggak mau ngelayani dan tidak mau dengan suami. Padahal suaminya itu udah baik-baik. Tiba-tiba pokoknya enggak seneng, pengennya main sama teman-temannya, ninggalin suaminya. Pas setelah 1 tahun 2 tahun baru sadar, ya Allah, ada setan. Itu banyak di antara kita itu yang terjangkit zalimun linafsih. Zalim pada dirinya sendiri. Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Harusnya kita diberi nikmat oleh Allah, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua Al-Quran menyebut adalah muktasid. Orang yang minimalis. Orang minimalis itu apa? Orang minimalis itu adalah orang yang sekedar melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Sudah begitu saja. Kagak lebih. Yang penting saya tidak nyalain orang. Yang penting saya tidak ganggu orang. Apa yang saya? Yang penting saya sholat wajib. Sudah, itu muktasid. Meninggalkan kewajiban, tidak lebih dari situ. Enggak perlu peduli dengan orang lain. Mau orang lain melarat, terserah dia. Barangkali bagi kita ada orang individualis seperti ini. Kadang-kadang kehidupan di komplek ini membuat kita individualis. Tetangga sakit enggak mau jenguk. Tetangga mamanya ada masalah tidak mau membantu. Makanya ada Masjid Al-Fath ini, yang saya sudah sering ke tempat ini, dan selalu motong kambing. Jadi saya kalau ke sini itu disuruh sama istri saya, karena ketika pulang tahu itu makan kambing.
Di tempat ini itu bisa menjadikan tempat bersilaturahim. Biasa ke masjid, si A kok nggak datang ke sini kenapa? Oh sakit, guyup. Makanya masjid itu berjamaah bukan hanya sholatnya, tapi berjamaah juga sosialnya, bisa berjamaah juga ekonominya, bahkan nanti juga bisa jamaah politiknya. Jadi bukan hanya jamaahnya pola-polanya saja, artinya pada sholat-sholatnya saja, tapi yang lain harus kita berjamaah. Maka kita sabikum bil khairati biiznillah, menjadi yang ketiga yang paling baik. Kalau ada kebaikan duluan, ayo kita sumbangan. Ada teman yang kena musibah, sumbang. Apalagi kayak kemarin kita masih ada COVID, ketahuan benar mana yang peduli, mana yang tidak. Yang penting saya selamat, saya tutup pintu. Orang tua juga sakit nggak boleh ditengok. Saudara meninggal nggak boleh takziah. Ya. Jadi kita menjadi individualis, kita kembalikan sekarang. Insya Allah sudah normal, kita interaksi dengan kita, tetap saja kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga protokol kesehatan. Tapi sekarang sudah interaksi biasa lagi, hayu kita sabikum bil khairat. Maka di antara tobat-tobat itu yang paling baik kalau kita sudah menyesali kepada yang lalu, kemudian tidak cukup meninggalkan yang lalu saja atau menyesali yang lalu, tapi juga sabikum bil khairati, berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan kebaikan, melaksanakan kemaslahatan kepada yang lain. Ibu bapak tidak cukup menjadi orang soleh. Wah, yang penting saya baik, yang penting saya masuk surga. Enggak. Butuhnya ceramah-ceramah begini ini, saya dengan Ustaz Said Kutub, biar kalau saya soleh menjadi muslih, ngajak orang baik. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Mengajak pada kebaikan dengan cara baik, melarang keburukan dengan cara baik. Jangan sampai mengajak kebaikan dengan cara mungkar. Mencegah kemungkaran jangan sampai dengan cara yang mungkar. Itu yang diajarkan kepada kita untuk apa? Kita peduli. Jadi masyarakat yang individualis, masyarakat yang cukup dengan hidupnya, dengan dirinya dan keluarganya, itu bukan masyarakat yang ideal di dalam Islam, tetapi masyarakat yang kurang baik. Kenapa? Karena dia tidak sabiqun bil khairati biidznillah, karena tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kita Bapak Ibu sekalian ketika sholat sendiri berapa pahalanya? Berapa pahalanya kalau sholat sendirian? Satu apa itu? Satu A, satu B. Satu pahala, satu apa pahalanya kan nggak tahu kita. Kemudian kalau kita berjamaah berapa? 27 atau 25? 27, oke kita ambil yang lebih banyak lah ya, kelipatannya 27. Berapa persen kalau hitung-hitung? 2.700%. Apa yang membedakan antara keduanya? Padahal antara imam dan makmum pahalanya sama. Jadi jangan rebutan jadi imam ya, kalau yang bacaannya nggak benar jangan rebutan jadi imam. Kadang-kadang di tempat-tempat umum itu bacanya belepotan, tiba-tiba maju ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana ini salah-salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau memang bacanya nggak bagus dipersilahkan yang lebih bagus. Kenapa? Pahalanya sama antara imam dengan makmum itu sama. Apa yang membuatkan lebih itu diantaranya? Karena kita berjamaah. Berkelompok, bergolong-golongan, menjadi terikat ukhuwahnya di antara kita. Jadi kita terikat ukhuwahnya dan kita menjadi satu dengan apa? Berjamaah. Cuman pemaknaan kita jamaah itu hanya fokus kepada sholatnya. Padahal jamaah itu juga harus setelah itu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri untuk apa? Jamaahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bertobat itu artinya tidak hanya meninggalkan saja dari keburukan kita. Bukan hanya kita kembali untuk kita ini melaksanakan yang baik. Tapi lebih dari itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tidak hanya soleh tapi juga muslih. Sehingga kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari yang kita lakukan. Dan dari orang yang ditunjukkan oleh kita untuk melaksanakan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, Masya Allah apa yang disampaikan Kiai Haji Khalil Nafis tadi, betapa kita lebih mengetahui, kita mendapatkan wacana baru. Ternyata taubat merupakan satu gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada syarat-syarat tersendiri ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segmen ketiga nanti insya Allah Kiai Haji Said Kutub akan memaparkan lebih gamblang lagi, lebih luas lagi tentang gerbang atau taubat merupakan gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Kali ini insya Allah di segmen ketiga ini Ustadz Said Kutub akan menjelaskan tentang subtema yaitu perbuatan dosa yang bisa menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga para hadirin yang hadir di Masjid Al-Fat, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita orang beriman agar bertobat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semua dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian Allah mengingatkan kita pula di dalam surat An-Nur ayat 31. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali disampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesenangan di dunia apalagi di akhirat. Qori kita mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, yang Allah panggil adalah hambanya, padahal hambanya ini bermaksiat kepadanya. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan mata dia gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa mata kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sisi lain ada orang yang buta, seorang ustadz terharu ngelihat orang yang buta ini. Kenapa? Dia bukan sekedar buta, tapi dijaga matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diuji dengan mata yang buta, lalu dia bersabar, surga untuknya. Tapi nggak ada jaminan di antara kita terjaga mata kita. Bahkan seorang buta ini, dia ahlul Quran, yang didengarkan, yang diulang, yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mata kita terjaga. Orang beriman itu karena imannya matanya terjaga. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Baik laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman terjaga matanya.
kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa kita yang kita lakukan, baik yang besar, bahkan terang benderang kita melakukannya dengan bangga, ataupun sembunyi-sembunyi yang kita lakukan. Suami, istri, anak, orang tua, tidak ada yang tahu kita lakukan. Kita sembunyikan dengan rapi, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Allah menatap kita. Allah tahu, jangankan yang di luar, yang di dalam. Keinginan kita Allah pun tahu. Allah memanggil hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dosa besar, yang dosa kecil, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, bahkan yang tidak terhingga, dipanggil oleh Allah dengan istilah hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita tobat, di saat itulah puncaknya Allah mencintai hambanya. Allah tuh gak ngelihat kita awal kehidupan kita, enggak. Allah gak lihat pertengahan kehidupan kita, enggak. Yang Allah lihat adalah akhir dalam kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dulu biarlah berlalu. Pernah kita jahiliyah, pernah kita maksiat dan dosa, membuka aurat, melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, sudahlah berlalu. Saatnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Ma tatlubu minni, adakah sesuatu yang kau minta kepadaku? Di sepertiga malam Allah turun. Adakah dosa yang ingin aku ampuni? Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Di saat kita berputus asa, setan sangat bahagia. Makanya jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, jikalau hambaku datang kepadaku, meskipun dosanya seluas bumi, bayangkan seluas bumi, wala ubali, saya gak peduli dengan dosanya, asalkan mereka tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal akan dosa, meninggalkan dosa itu, kemudian berjanji, bertekad tidak akan pernah mau melakukan dosa itu, kemudian sesama manusia saling memaafkan, maka dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis Nabi yang sudah kita lakukan, ibadah puasa. Barang siapa yang puasa karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita. Para nabi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin memuncak keimanannya kepada Allah. Saat diberi nikmat, semakin hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi saya sampaikan di dalam surat Az-Zumar tadi ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa anak-anak kami. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah pemirsa, apa yang disampaikan Ustadz Said Kutub tadi, betapa kita disadarkan kembali ketika kita terus-menerus berbuat dosa. Ternyata tidak kita sadari bahwa itulah justru yang menjadi penghambat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Bisa jadi mungkin amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan maksiat kita itu justru menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen berikutnya nanti Ustaz Said Kutub akan menjelaskan lebih jelas lagi bagaimanakah sesungguhnya taubat merupakan gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali usai jeda. Demikian pemirsa, Damai Indonesiaku, tidak terasa sudah 1 jam kita mendengarkan tausiah bersama-sama apa yang disampaikan Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustaz Said Kutub. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga menjadikan pahala tersendiri buat kita untuk mengikuti kajian di siang hari ini dengan tema besar kita, yaitu Taubat merupakan gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya manusia tempatnya khilaf dan salah. Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa, tempatnya khilaf, ada salahnya. Makanya kita saling memaafkan. Ramadan saling memaafkan, setelah Ramadan saling memaafkan. Allah menggembleng kita, mendidik kita selama 30 hari kurang lebih 24 jam agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa, wal afina aninna, saling memaafkan. Kita maafkan saudara kita, ada sahabat Ansar dijamin masuk surga oleh Allah sebelum dia wafat. Ada 2 yang dilakukan sebelum dia tidur. Dia cabut kedengkian dirinya kepada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian dia maafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Maka maafkanlah saudara kita, tetangga kita, orang tua kita. Saya sampaikan ini, yang punya orang tua, yang punya mertua. Khilafnya, salahnya orang tua mertua tidak sebanding dengan jasanya. Tidak sebanding dengan perawatannya kepada anak-anaknya. Maka tobatlah kepada Allah, minta maaflah kepada orang tua kalian. Pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tempatnya lupa dan salah, maka ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami saat kami lupa dan salah. Namanya manusia. Nabi Adam alaihissalam hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan apa yang kau mau ambil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dia di akhirat, bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat setan menghampirinya, saat hawa nafsu diikutinya, apa yang terjadi? Perintah Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin ini pohon, deketin aja nggak boleh. Apalagi memakannya. Apa yang terjadi? Hidupnya susah, hidupnya nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia kembali kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya kembali nyaman. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Orang beriman, orang taat kepada Allah, orang istighfar, orang yang takwa, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mau bahagia enggak? Mau senang enggak taat kepada Allah? Tinggalkan maksiat dan dosa. Mumpung masih hidup, jangan tunda untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata orang mukmin yang mengubah nasib dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi tetap iman dan Islam, dan diberi kemudahan hidup keluarga yang harmonis, nyaman, damai, dan mati dengan membawa iman dan Islam dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, kaum muslim dan muslimat. Ampuni dosanya dan lindungilah kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, mudahkanlah kami menerima ilmu, menghafal ilmu dan juga mengartikan ilmu ya Allah. Berikanlah kami keluarga min ahlil ilmi wa ahlil Quran. Menjadikan keluarga kami dimudahkan rizkinya, dimudahkan kehidupannya, ya Allah dimudahkan segala urusannya. Ya Allah tetapkanlah iman kami, ya Allah tetapkanlah iman kami, tetapkan kami dalam taat kepadamu dan melaksanakan syariatmu ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-Mu yang Kau ridhai, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya mughni ya fattahu ya razaq. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubarakah wa 'allimna ilman nafi'an wa ihqina bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.